Semoga kehendak-Mulah yang berlaku atasku. Sebuah esai M.H. Ainun Najib. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup. Hal kebetulan dan kebenaran ini kututurkan untuk mematangkan uraian dan pemahaman kita atas apa yang sebaiknya menjadi headline di dalam batin kita. Apa yang sebaiknya diutamakan dan dinomorsatukan di dalam kehidupan kita. Puasa adalah suatu proses seleksi dan pendewasaan pikiran agar kita menemukan perbedaan antara yang nomor satu dengan yang tidak nomor satu. Dengan pedoman nilai, apakah kita menemukan perbedaan antara yang nomor satu dan apa yang nomor 27 dalam hidup kita? Melalui pertimbangan atau dorongan apakah kita memilih mana yang penting, mana yang cocok, dan mana yang tidak cocok? Mana yang terbaik dan kurang baik dalam hidup kita? Siapakah atau apakah yang bagimu lebih tahu atau paling tahu tentang apa yang terbaik bagimu? Atau apa yang paling engkau perlukan? Engkau sendiri, gurumu, teman-temanmu, orang tuamu, iklan-iklan, berita-berita di buku dan tulisan di media massa, atau pengaruh-pengaruh dari luar dirimu yang engkau peroleh lewat mengobrol di kantor, di gardu, atau di warung. Kalau engkau memilih fakultas, memilih jenis pekerjaan, memilih barang yang akan dibisniskan, menentukan bidang karir, memilih apapun saja, siapakah penasihatmu yang utama? Ataukah segala sesuatu ini engkau lakukan semata-mata berdasarkan keinginan atau seliramu? Apakah engkau yakin bahwa keinginanmu pasti merupakan yang terbaik bagi hidupmu? Tentu saja aku tidak sedang membicarakan keadaan di mana engkau terpaksa. Aku tahu engkau terpaksa menjadi tukang beca sebab maunya engkau sekurang-kurangnya kalau bisa sekurang-kurangnya kalau bisa menjadi lurah. Aku tahu engkau sebenarnya terpaksa menjadi sopir taksi, menjadi buruh pabrik, menjadi makelar, menjadi satpam dan sebagainya. Sebab kalau engkau bertanya kepada kandungan keinginan di dalam batinmu, aku tahu sebenarnya engkau kalau bisa ingin menjadi menteri, menjadi direktur, menjadi konglomerat, atau setidak-tidaknya menjadi pengusaha meskipun kelas-kelas menengah saja. Akan tetapi keadaan memaksamu untuk menjadi engkau sekarang. Ada suara-suara yang memanggil namamu. Ada kandungan rahasia yang merindukanmu. Aku juga mengerti bahwa akhirnya engkau berhasil menaklukkan dirimu sendiri, sehingga engkau rela dan menikmati posisimu sebagai makelar, sebagai sopir taksi, tukang ojek, kopral, tentara, atau apapun. Alhamdulillah, Ia menuntun batinmu untuk mengikhlaskan apa yang memang wajib diikhlaskan, karena barangkali sudah tak mungkin diubah lagi. Dan syukur juga
Allah memang tidak menilai berdasarkan jabatan atau pangkatmu, melainkan berdasarkan akhlakmu dalam menjalankan apapun saja profesimu. Akan tetapi sekali lagi, aku ingin bertanya kepadamu, apakah engkau yakin bahwa apa yang engkau inginkan, engkau obsesikan, engkau impi-impikan, dan engkau idam-idamkan sampai ngelak itu benar-benar yang terbaik bagi hidupmu? Apakah engkau hampir setahun belakangan ini aku rajinkan diri memohon kepadanya, ya Allah, jika aku bertemu atau berpisah dengan seseorang atau segolongan umatmu, jika aku mengalami atau terhindar dari sesuatu, jika aku mengerjakan atau menolak sesuatu, jika aku menjalankan kewajiban atau menepis larangan dalam keterlibatan hidupku di bidang apa saja, aku mohon dengan segala kelemahan dan kehinaan diriku, agar semua itu berlangsung tidak karena aku menginginkannya atau tidak menginginkannya, melainkan semata-mata karena Engkau menghendakinya atau tidak memperkenankannya. Dengan itu kemudian aku mempuasai keinginanku sendiri, selera dan kesenanganku sendiri. Aku duduk diam dalam keadaan tidak terutama karena aku ingin duduk diam, melainkan karena kurasakan jauh di dalam jiwaku ada sesuatu yang membawaku duduk diam. Aku bergerak, berjalan, naik ke mimbar, berbicara, berteriak, menangis, atau apapun saja. Senantiasa kuupayakan tidak terutama didorong oleh energi kehendakku, melainkan sebisa mungkin dorongan dari kesunyian di kandungan batinku. Aku usahakan agar apa yang terjadi pada diriku yang aku lakukan berlangsung sealamiah mungkin atau sedekat mungkin dengan bisikan sunnahnya atas hidupku. Sebabnya sangat sederhana, karena hidup itu tidak di hadapan siapapun kecuali di hadapan Allah. Dan di hadapannya aku sama sekali tidak punya keyakinan diri. Di hadapannya aku tidak percaya pada diriku sendiri. Di hadapannya kecerdasanku sirna. Di hadapannya ilmu lenyap karena memang itu miliknya. Di hadapannya aku tidak mampu meyakini apapun kecuali meyakini bahwa hanya Ialah yang pantas untuk diyakini. Akan tetapi justru karena itu terkadang aku juga dikungkung oleh ketidakmampuanku di hadapannya untuk membedakan apakah suara yang terdengar oleh batinku itu adalah suaranya ataukah suara lain, suara pengacau yang Allah menyebutnya yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisiki hati manusia. Dan menurut Allah, ia bisa berupa jin, bisa juga setan. Maka yang bisa kulakukan hanyalah memasuki suasana batin sujud, dan kemudian tangan tengadah dengan tangis yang mengguguk-guguk di dalam kosmos surah An-Nas. Sepi